Halo, shalom, selamat pagi. Bapak Ibu masih miring-miring kameraku. Nah, masih kurang berapa menit kan? Emang, Iwet itu belakangan kayaknya suka ini deh, shock terapi deh. Aku sengaja deh. Selamat pagi Hedi, Tuhan memberkati Batam. Selamat pagi dari Jakarta. Jakarta yang mendung, kelabu begini. Gimana dengan bagian lain dari Indonesia? Apakah juga sama kelabunya? Ya, tuh katanya udah prepare kopi sama ubi rebus untuk live pagi hari ini. Tuh sama saya juga. Solo juga mendung. Aduh, saya udah lama banget nggak ke Solo nih. Batam cerah ceria, Denpasar, Bali panas. Oh, Wina kamu di Bali. Tuh kan, ada yang lagi sambil nonton siaran pagi sambil skincarean. Pasti lagi siap-siap ya, mau pergi ke kantor ya. Bojonegoro, Medan, Surabaya, Cikarang, Jayapura. Jayapura hari ini mendung ya. Manado, udah lama aku nggak ke Manado nih. Planet Bekasi, lereng Merapi, Sidoarjo. Kita absen dulu ya. Betul, Bandung. Nah, senengnya siaran pagi di TikTok nih, ya dimanapun teman-teman berada, Anda bisa menyaksikan dan mengikuti obrolan saya sama Iwet setiap Senin sampai Jumat mulai sampai dengan jam 8 ya. Bila tidak ada aral melintang, kita janjiannya live dari Senin sampai Jumat, begitu ya. Semalam saya baru ngebalesin direct message dengan halo, 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 halo. Oh, salah sambung. Ganti ya. Halo, halo. Jangan diganti, jangan. Ada omnya Jirayut. Ya panggil aja Om Iyut. Heeh. Sawadikap. Ada omnya Jirayut. Emang Om Jirayut lagi di Indonesia? Mana gue tahu, gue mah ngarang aja. Ih, lu mah. Emang gue mirip sama Jirayut. Ih, Jirayut cakep tahu. Iya, imut ya dia ya. Hmm. Mm-mm. Aku tadi lagi cerita sama yang bergabung bersama kita di siaran pagi hari ini. Semalam aku tuh baru bales direct message kepada satu teman kita yang tinggal di Dubai, Taiwan. Kata dia gitu, Kak siarannya jam berapa? Dia panggil aku Om. Om siarannya jam berapa? Terus gue bilang 7 sampai 8 pagi. Dia bilang, astaga itu berarti di tempat aku tuh tengah malam. Emang sama Dubai itu kita beda waktunya berapa lama sih, Nek? Mundur 5 jam. Oh ya, tengah malam dong. Ya pokoknya Iya, malam lah kata dia. jam 2 pagi. Ya nggak tengah malam ya, lebih kepada sepertiga malam. Buat tahajud cocok tuh. Dulu nih. Terus sebenarnya Waktu dia yang bilang, paling pas. oh, Cek, gue bilang gini, aduh I'm so sorry. Gue bilang gitu, ya nggak mungkin kita majuin ya siaran pagi Iya, kita. Gue iya. bilang, di YouTube tuh ada kok, ada yang suka mengupload. Gue bilang, coba cari aja. Gue bilang gitu. Karena lucu yang aku ingin bahas pagi hari ini adalah lucunya adalah siaran pagi di TikTok kita ini ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang suka nonton karena rindu kampung halaman. Iya, iya betul, 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 betul sekali, betul sekali. Cuma ya iya itu memang beda 4 jam Jakarta Dubai. Iya, iya sama aja kan. Jam 2, Iya. jam 3 pagi. Tuh katanya, tuh kalau mulai jam 2 pas aku habis tahajud ikutan live roomnya siaran pagi. Gak boleh ngomong, gua nggak boleh ngomong. Lagi tensi. Oh, lagi tensi. Terus ada yang ide gini, nanti sahur pas lebaran kita live dong tiap hari nemenin sahur. Astaga, tingkat toleransi keagamaanku diuji. Gila sahur tuh jam berapa, Say? Jam Lo tahu kan, anak-anak yang pada siaran sahur di TV itu standby jam berapa? jam berapa? Jam 2.
Jam 2 pagi. Iya, karena kan mereka mesti briefing, terus mesti make up segala macam. Jam 3 mereka on air. Tung! Sampai jam 5 pagi. Tapi lo tahu kan yang pada siaran di TV sahur itu honornya gede banget. Nah, kecuali nih guys, lo semua mau patungan buat kita. Ya. Ah, ya ampun. Ah, gila deh. Gila deh. Atau gini, setiap kali kita misalnya kita mau live nih, sahur gitu ya. Pausnya minimal 10 aja. Nah, kita siaran deh. Bo, mau lu kirim paus, mau lu kirim ikan tongkol, singa. Terserah deh ya, nggak usah dulu ya. Kalau ibarat kata di WhatsApp grup tuh, kalau ada stikernya nggak dulu dikasih tangan gitu ya. Ya enggak. Kecuali kita dapat nanti sponsor yang mau sponsorin kita. Jadi kita bisa sambil bagi-bagi hadiah kan kita will never know ya. Bener ya, Iya dong. bener ya. Buka puasa aja kali nggak sih Ya, jamnya? mulai nawar. Ya, boleh ya. Buka puasa kali ya. Bisa kali. Tuh judulnya sahur seru. Siaran sahur seru ya. S3 ya 3M. kita ya. S3 siaran sahur seru benar. Nanti bisa kita pikirkan. Selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung di duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi. Apa kabarnya semua pagi hari ini? Gue kayak kecapean, mulai sumeng-sumeng, mulai hacim-hacim. Badan gue agak nggak enak nih. Nggak nular dong, kita nggak sebelahan. Tenang aja, tenang ya, tenang. Mungkin supaya vitamin badannya naik dulu untuk memulai perjumpaan kita di Dave Iwet siaran pagi, di tap dulu dong layarnya para pasukan orange. Salah dong, pasukan orange bebersih. Pasukan tap-tap, jangan pasukan lupa tap-tap. absen kasih hati orange. Mau trendy salah pasukan orange mah yang bebersih di jalanan ya bego. Asli, lu Pasukan lu tap-tap. ya, lu ibarat kata kalau lu ngomong pasukan orange, ini pada masuk ke gorong-gorong semua. Ya kan, pasukan orange kan terkenal banget kan, pada suka masuk gorong-gorong kalau musim hujan biar nggak pada banjir. Iya betul. Iya kan? Aku ingin membuka obrolan Dave Iwet siaran pagi hari ini karena rupanya ada beberapa nih para insan imigrasi yang suka menyaksikan siaran pagi. Gue kemarin lihat Insta story lo pas lo nge-MC syukuran apa ya, HUT imigrasi ya kalau nggak salah ke-75 ya. Syukuran perayaan Hari Bakti ke-74 imigrasi Indonesia. Gue cuman gini, dapat salam dari kerjaan wira swasta. Kok wira swasta sih? Lah, kan bea cukai imigrasi kan sama tuh. Wira swasta jualan apa? Apa namanya? Lu ditanya kan, kerjaannya apa, Mas? Gitu kan ya, Pak, gitu. Terus lu jawab apa waktu itu tuh? Bingung kan lo mulai kayak ya. Lu jawab apa tuh waktu itu? Wira usaha. Oh iya, wirausaha. Oh, wirausaha. Mulai nanya lagi dong, dia penasaran. Wirausaha apa? Jadi bazar. Oh, bazar. Jualan. Gue deg-degan tahu nggak sih petugas imigrasinya ada apa nggak di situ? Tapi ternyata yang diundang tuh tertentu aja karena kapasitas ballroomnya sedikit karena ada Pak Menteri sama Pak Dirjen. Gue seneng banget tuh. Gue bener gini. Tuhan tuh memang maha mendengar. Dia juga nonton live TikTok kita. Tapi hebat loh, Nek. Itu para insan imigrasi itu ya ternyata mereka tuh memang dicanangkan untuk benchmarknya imigrasi Singapura dari menteri. Terus udah gitu mereka emang kayak melek digitalisasi gitu. Ya oke lah maksudnya we are all for improvement kan. Jadi didukung lah kemajuan. Bener gak sih, Bo? Kalau memang mereka pada nonton live TikTok ini, kenapa yang MC lo sama Ivy bukan lo sama gue? Karena mungkin biar bagaimanapun perempuan jauh lebih menjual di atas panggung daripada wah. Apalagi gue botak. Ada. Jadi kalau gue panjang segini. Wow. Terus sebelum kelupaan ya ada dua hal sebetulnya yang dari 2 hari lalu tuh Iwet sama aku sama-sama pengen cerita di siaran pagi tapi lupa. Iya. Oh. Coba Iwet duluan. Jadi kemarin tuh gara-garanya gue lihat akun kayaknya Volkatif ya kalau nggak salah tuh akunnya. Dia apa namanya ngasih satu headline gitu, tulisannya adalah
seorang perempuan di Australia, ntar dulu, seorang perempuan di Australia ingin liburan, berbohong karena ingin liburan, namun ketemu sama bosnya di pesawat. Ya, seorang perempuan di Australia bohong karena ingin liburan tapi bertemu bosnya di pesawat. Terus gue gini, oh my god, gue pernah banget ngalamin pengalaman itu. Bohong ke kantor lu, izin demi liburan. Gini, gue mau tanya sama yang nonton siaran pagi kita, Ya. tulis di kolom komentar. Kalau lo pernah melakukan hal itu, pasti kayaknya semua rata-rata yang kerja di kantor pernah ngalamin gitu ya. Ya. Lo biasanya izinnya apa? Ya, Izinnya apa? gue cerita ya. Boleh nggak gue cerita? Nah, Boleh ya, gue cerita ya. Boleh ya. izin sakit. Jadi gue nggak ketemu di pesawat. Jadi begini ceritanya, Mas Dave. Waktu itu gue izin, ya. Gue parah banget. Gue izin, gue mau liburan nih. Gue mau liburan, pergi ke Hong Kong, ya. Gue tahu gue nggak akan dapat izin karena kerjaan lagi banyak, apalah segala macam gitu. Ini way back in 2014 kalau gue nggak salah, 2014. Zaman itu tuh gue lagi bolak-balik rumah sakit tuh gara-gara GERD, ya. Nah, pas gue lagi mau kontrol untuk ambil obat gue, gitu ya. Gue ke rumah sakit lah, gue ketemu dokter gue menyampaikan keluhan gue ini itu segala macam. Terus dokternya tuh bilang, Pak, ini Bapak dokter Paulus manggil gue Iwet. Wet, kamu nih ada gejala mild depression loh, dia bilang gitu. Hati-hati, dia bilang gitu. Oh, gitu, gue bilang gitu. Iya, karena begini segala macam. Terus gue gini, oke, udah. Habis itu, tapi dia nggak menyarankan gue untuk kayak istirahat atau apa enggak. Terus keluar dari ruangan itu gue gini, ting, akan kugunakan alasan ini sebagai alasan untuk liburan. Kacau ya. Najong tau gak lo? Gila. Dan gue nggak pakai minta surat dokter. Jadi gue benar-benar WhatsApp, gue izin. Gue bilang bahwa gue didiagnosa begini. Kacau banget. Jangan ditiru. Gue didiagnosa begini. Jadi aku mau izin untuk weekend ini aku istirahat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu ya. Supaya Senin aku bisa kembali lagi bekerja dengan baik. Dikasih izin dong. Oke? Dikasih izin. Jumat pagi gue terbang ke Hong Kong. Oke. Cus. Ya. Terbang gue ke Hong Kong. Dengan perasaan riang gembira, gue berhasil mengelabui bos gue, gitu ya. Lo berasa bahwa lo adalah penipu ulung ibu kota. Ya, gue berangkat ke Hong Kong. Waktu itu masih zamannya Pets, Bo. Dan Pets kan suka anjay ya. Kadang-kadang kalau misalnya lo ngepost apa gitu, langsung lokasi lo ketahuan di mana. Gue matiin. Pets gue matiin. Gue matiin. Sosial media gue nggak ngepost apa-apa. Karena gue tahu itu bisa menjadi jendela atau celah untuk gue ketahuan gue lagi di mana. Iya. Landing lah gue di Hong Kong. Udara enak karena pada saat itu tuh bulan Maret, bulan April, lagi musim semi. Acara yang mau gue hadiri adalah pembukaan Art Basel Hong Kong. Penting ya, lu berasa lu kayaknya insan seni sukses gitu ya. Undangan gue VVIP, jangan salah lo. Penting banget. Ya, gue tuh akan bersama dengan insan-insan seni dunia, ya kan? Bersama dengan bintang-bintang film Hong Kong gitu ya. Hadirlah gue di sana. Itu tuh ibarat ya. Tak tok, gue keliling-keliling, gue sapa orang-orang. Dar depan muka gue, owner perusahaan gue. Di acara yang sama. Ya, Bo, masa dia nggak datang? Owner, Bo. Lu goblok. Ya, si goblok ini nggak mikir panjang. Terus gue tuh ketemu dia so asik, Bo. Pak, gitu. Lu pikir pasti dia juga nggak akan tahu ya kalau lu ngibul gitu. Lu nipu, lu cipoa di kantor pura-pura sakit padahal lu pergi ke Hong Kong. Gue dengan asiknya negur dia, bersapa-sapa apa segala macam. Terbawa suasana, gue foto bareng, Bu, sama dia. Si bodoh.
ya. Dia juga kayak wait gitu ya. Sini foto-foto apa-apa, kenalin ini segala macam. Orang-orang penting makin terbawa suasana. Lu Ya, berasa kacung kampret ini ya, diajak foto sama ya, owner di ya, acara ya, event ya, internasional. Ayo ya, foto ya. pak, saya mau Ya. jadiin perangko. Iya Uh, foto-foto. Lu lupa kalau lu nipu, lu tuh ya, pembohong. ya, goblok ya. Gua foto segala macam di WhatsApp ke bos gue. Si Iwet ada di undangan Art Basel Hong Kong nih, VVIP. Dia liputan. Terus lu ditegur dong sama bos lu. Sop gue alias bos gue, baik, Bo. Nggak ditegur saat itu, dia diem aja. Dibiarin gue melanglang buana di Hong Kong. Dia biarin gue senang-senang. Hari Senin siang gue dipanggil tanpa babi bu. Dia bilang gini, ke Hong Kong nggak bawa oleh-oleh. Pucet Bo muka gue, depresi di situ gue langsung udah bukan mal depresi lagi. Tadinya mild depresi, lu akhirnya jadi depresi ya, Nek. Langsung escalating ya. Langsung nyender, dokem, kayak gue pingin kusut gitu kayak pingin. Ya Bo, gue dibilang gini, satu, saya nggak percaya loh kamu ngelakuin ini sama saya. Satu, kamu berbohong. Dua, kamu nggak punya integritas. Wow. Mampus nggak lo? Kalau gue jadi lu tuh gue langsung menempeleng diri gue sendiri. Sadar Iwet, sadar Iwet, sadar Iwet, sadar. Ya, kan lu bingung nggak? Lu mau apa nih? Mau pura-pura gila, pura-pura amnesia, atau mau apa nih? Lah, Bapak siapa? Aku di mana? Saya di mana? Lu ngerti nggak, Bo? Gue udah bukan ketanggor lagi. Terus gue tuh gini kan kayak, ya masa gue tanya siapa yang laporan sama bapak? Kan nggak mungkin ya. Moral of the story ya, owner perusahaan lu tuh juga rempong, tau gak lo? Yang Ya, bahasa anak sekarang tuh owner perusahaan lu cepu, nggak asik lo jadi owner, ribet banget. Jadi owner mah diem-diem aja kali, lu bisa foto sama gua mah nggak usah jadi cepu, say, woi. Nggak usah jadi cepu, woi. Heran. ya, gue nggak tahu ya. Mungkin juga si owner gue tuh juga kayak kaget. Si Iwet ini hebat juga ya bisa masuk sampai ke VVIP, you know? Iya, nah itu berarti ya itu si owner perusahaan lu tuh gini, ini kacung kampret anak perusahaan gue kok Iya, bisa-bisanya diundang ke event VVIP iya, di Hong Kong. Nah, iya. lu berarti nggak ada otaknya. Itu ya yang diajarin sama orang tua gue. Sama orang tua gue. Nih ya, ini Itu, pelajaran ini berarti buat teman-teman. itu. Mungkin masih applicable. Aduh. Jangan pernah jangan pernah overshadowing your employer. Iya, iya. Ya, kalau gini contoh ya, contoh. Aduh. Yang punya perusahaan lu mobilnya Avanza. Nah, Ya masa lu ke nah, kantor bawa BMW? itu dia. Itu Hah? dia. Itu dia. Ngerti nggak lo? Betul. Betul. Owner perusahaan lu tasnya Coach. Ya masa lu pakai Hermes Iya, karyawannya? iya, iya. Jangan dong, akal budinya dipakai. Dulu emak Betul. bapak gue ngajarinnya begitu. Ketika om gue mau ganti mobil, ya terus gini, Iya, masa mobil lu lebih bagus dari bos lo? Jangan dong, ada setuju. etika dong. Nah lu kacung kampret tiba-tiba datang ke event VVIP. Ya owner nanya kali, nih adik apa sih? Tapi semenjak itu bener, bener Dave. Moral of the story adalah gue nggak pernah bohong lagi. Gila itu nggak enak banget rasanya ditangkep begitu tuh nggak enak banget rasanya. Terus kemudian yang kedua adalah ya itu gue belajar bahwa gue nggak mungkin topping my owner atau my boss. Iya, Gue tapi sadar tuh ya, diri, bener-bener kayak nempatin diri. Nggak gitu caranya gitu. tapi ya katanya zaman sekarang pada cuek tuh orang-orang.
Lu jadi lebih kaya dari bos lu. Hah? Enggak sih Katanya gini, kalau kan gue yang kaya orang tuanya. Tapi gue jadi mikir ya, kan gue punya temen Yogi Pratama tuh desainer, kan masih kan suka banyak tuh anak-anak internship gitu ya. ya, iya. Internship yang di butiknya Yogi tuh, lulusan London, apalah Prancis, apalah lagi 3 bulan di Jakarta. Bu, dia Iya. internship Iya. ditungguin supir loh. Iya. Iya. Tasnya Iya. Chanel boy. Iya. Internship kan kita dibayar ya, Bo. Gue kasih tau sama lo. Internship nemenin gue photoshoot, sepatunya Louboutin, say. Iya. Jaketnya Chanel tweed. Gue sampai gini, kamu dari mana? Saya internshipnya Yogi Pratama. Dalam hati gue, anjir. Sama kemeja gue G2000, cakepan baju intern yang nemenin gue. Iya. Bener. Lah, Bo, anak bazar itu sampai CEO gue manggil gue gini. Tadi siapa tuh anak media yang turun dari Porsche? Tuh, gimana? Gue Sementara sampai gue, gini. Hah? Kayak gimana orangnya, gue bilang gitu. Perempuan gini gini gini, gue gini. Oh, anak bazar. Terus dia si CEO gue juga gini. Oh, ya udah, oke. berkata ya, Bo ya. Jadi Ya kayaknya udah udah. nggak berlaku tuh nasihat orang tua gue ya, Nek. Jangan pernah lu lebih kaya, lebih gaya, melebihi bos lu. Kayaknya udah nggak kepake ya ilmu itu ya. Ya, tapi kalau gue sih masih melakukan itu. Maksud gue kayak gue tahu diri lah, gue menempatkan diri. Sampai yang kadang-kadang gue kalau misalnya diundang gitu ya, gue nanya gitu. Nih owner gue diundang nggak? Bos gue diundang nggak? Kalau nggak diundang gue ngomong pasti. Gue diundang ini, gue ngewakilin perusahaan ya, gue bilang gitu. Takut gue sekarang. Iya. Itu nggak enak banget deh rasanya. Terus Nggak enak banget. iya namanya etika itu betul. Ada yang Bener. nanya terus akhirnya gimana? Lu di SP apa lu SP diapain? dong. SP. SP masa enggak? Hmm. Aku yakin dari tadi banyak yang komentar gini, pasti rata-rata semua yang kerja di kantor pernah ya bohong gitu. Mau liburan tapi lu izin cuti sakit. Ada yang bilang katanya tadi ya, lucu itu. Dia ikut bohong, bilang sakit di kantor, ikut race road. Race road tuh apa ya? Kayaknya perlombaan ya. Iya, kayak road trip gitu kali, tapi perlombaan ya. Kali. Ah, terus dia menang. Terus mukanya terpajang di koran nyata. Itu juga karma membayar cash, ya. Ibarat kata gini ya, ini kapan nih kejadiannya? Oh, itu udah lama Pak, 4 tahun yang lalu. Kalau gue punya temen ya, gue punya temen gak usah disebutin namanya, di kantor lamanya, setiap kali dia mau ikut kita jalan-jalan dan dia FOMO, pasti alasan utamanya adalah, Pak, nenek saya meninggoy. Gongnya adalah ya, saking alasan itu udah dipakai over and over, HR-nya gini, bukannya 3 bulan lalu nenek kamu udah pernah meninggal ya? Eh, itu jangan dipakai loh. Ada. Aduh, oke, cerita temen gue juga. Timnya juga begitu, bilang ibunya meninggal. Ini lebih gila lagi menurut gue. Ini lebih gila lagi. Terus udah dong duka cita semua bla 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 bla. Udah ya, kirim uang, kirim bunga apa segala macam udah. Udah dong dia masuk lagi biasa gitu ya. Kira-kira 8 bulan kemudian ibunya benar-benar meninggal, Bo. Ya ampun. Jadi yang kemarin tuh bohong. Terus jadi ketahuan, terbongkar. Dikeluarin langsung. Ya kali Langsung. deh. Ya maaf Bu, 3 bulan lalu ibu saya meninggal itu GR. Hah? Ya kan? Gimana? Makanya gue tuh paling takut sebetulnya ngebohong yang bawa-bawa keluarga. Masih. Dan even gue ngebohong sakit aja gue takut itu jadi karma buruk, tahu nggak lo? Iya, benar. Setuju gue sama lo, benar. Gue takut gitu. Mendingan apa ya? Mendingan sakit. Nggak tahu ya. Gue nggak pernah kerja di kantor juga sih anyway. Jadi gue nggak pernah sih ngomong Nah, ngebohong. ini sebenarnya rumusnya mirip kayak kalau kita lagi ngelawak di panggung, Bo. Instead of lo menjelekkan orang lain, lebih baik lo menjelekkan diri lo sendiri untuk ngelawak. Iya. Iya kan? Tapi coba deh, kalau teman-teman di sini lagi nonton kita nih ada 1.100 orang.
alasan apa yang pernah lo pakai dan paling gila? Atau mungkin gini, lo punya nggak pengalaman yang kayak gue? Lo berbohong karena lo pingin pergi atau liburan, tiba-tiba lo ketemu sama bos lo. Atau lo ketahuan sama bos lo. Pernah nggak? Itu nggak enak banget ya. Dulu gue pernah dulu ini, tapi zaman sekolah ya. Zaman sekolah kan kita juga suka gitu ya. Kalau izin, terus alasannya generik aja gitu, urusan keluarga. Gue pernah diomelin, tau gak lo, sama guru kelas gue. Urusan keluarga tuh apa? Apakah kamu sudah berkeluarga sehingga kamu punya urusan keluarga? Be very specific, David. Terus lo gimana? Saya nggak jadi izin, Bu, saya masuk. Sama moral of the story, kalau lo belum jago ngebohong, jangan. Udahlah. Nah, ada yang pernah izin sakit, bohong ya. Tiba-tiba ketemu bosnya di mall. Nah, kemarin kan gue post itu di story gue. Ada yang pernah satu kali lagi gini. Jadi dia nge-DM gue, nyaut dari situ. Aku pernah nih Mas Iwet, dia bilang gitu. Aku mau nyusulin suami aku. Aku bohong izin ke kantor. Satu pesawat sama bosnya. Bosnya lagi mau bisnis trip, dianya mau nyusul suaminya. Dia bilang, untung kita beda kelas, tapi tetap aku udah ketemu dia di depan. Jadi bosnya udah masuk, udah duduk di depan. Dia baru masuk. Terus bosnya gini, loh. Dianya ayam. Ya kan, lo panik gak sih tiba-tiba ditunjuk gitu, loh. Lah, gitu. Ini ya, ada yang gini, Whiskey gini. Pernah bilang umroh, dia pernah bilang kayaknya cuti liburan, bohong gitu ya. Bilangnya umroh, sampai bela-belain belanja oleh-oleh di Tanah Abang, say. Untuk mempertahankan kebohongannya. Gimana? Gimana, Nek? Niat amat. Itu yang disebut sebagai ketika lo berbohong tuh pasti akan ada bergulir kebohongan berikutnya. Iya. Kacau ya. Yang gue pengen tahu, rata-rata godaan lu bohong ke kantor lu untuk izin bohong itu apa? Liburan pasti deh. Liburan, Bo. Karena kadang-kadang gini loh, cuti lo udah habis. Tapi tiba-tiba misalnya temen lo ngajakin, keluarga lo ngajakin, ini seru banget, nggak akan keulang lagi, apalah. Ya kan lo godek ya. Iya. Kalau temen gue ya, yang gue pelajari adalah ini jangan pernah lo lakukan. Berpisah, traveling in group, terus lo pulang duluan. Jangan pernah lo lakukan. Karena Why? moodnya nggak enak. Dua, pasti lo akan tergoda untuk ngebohong untuk manjangin liburan lo. Iya. Misalnya ya, lo janjian, gue sering banget tuh sama teman-teman gue yang kerja di kantor. Liburan 6 hari. Over the weekend 3 hari. Terus kan lu pikir, gue weekend aja nih 3 hari. Nanti gue pulang duluan hari keempat untuk kerja. Pasti lu gak akan mau. Lu akan memutuskan gue ngibul aja ke kantor gue supaya gue tetap joining sama teman-teman gue liburan. Udah dah, itu mah setan banget. Iya. Iya. Ini Linda Apriani bilang gini, Bo. Pantesan ya, tiap orang cuti, ini kayaknya dia anak HR nih, selalu pada nanya, si bos mau pergi nggak di tanggal itu? Naik pesawat apa? Berangkatnya jam berapa? Oh gitu Pada alasannya. menghindari ketemu. Lo tahu, ternyata gue baru inget gue 2 kali, tapi yang pertama nggak ketahuan. Lo inget waktu gue pertama kali ke Jepang? Tahu gue. Itu juga Masih inget kan lo? lu ngibul. Iya. Gue izinnya bener. Cuma kan seneng ya, Bo, tinggal di Jepang, lo bareng sama temen-temen lo, tinggal gratis karena lo nginep di apartemen temen lo. Terus gue gini, aduh kayaknya gue nggak pengen pulang deh. Iya. Lu nggak mau pulang duluan kan? Iya. Terus yang gue lakukan adalah apa? Gue bilang, gue ketinggalan kereta yang ke airport. Nah. Gue telat bangun. Gue udah coba untuk nyari kendaraan lain tapi nggak dapat, tiketnya angus, jadi gue harus beli tiket berikutnya. Bohong. Penipu. Ih, kacau loh gue. Ih, Lo masih inget temen gue namanya Bobo nggak? inget dong. Nah, kalau Bobo dia pukul rata. Gimana tuh? Kalau dia mau bail out atau Iya. bohong, itu alasan dia cuma satu.
Apa tuh? Karena menurut akal sehatnya Bobo, ini lebih tidak karma daripada orang tua meninggal, nenek meninggal. Alasannya Bobo cuma satu, mencret. Saya diare, Pak. Mending diare. Kalau diare masih sopan ya, maksudnya ada interval. Kalau mencret tuh, lu tuh nggak berhenti-berhenti, lu duduk di toilet. Jadi misalnya gitu, Bo, kalau nggak kekawinan bos lu semalam, gue mencret. Nah itu berarti dia bohong. Gitu. Misalnya dia mau, saya nggak bisa pulang hari ini dari trip perjalanan ke Bangkok karena saya mencret. Eh, mencret. Kalau mencret kan lo unstoppable tau gak lo? Tapi udah tahu itu jadi keyword. Kalau Bobo ngomong alasannya dia mencret berarti dia bohong. Silahkan kalau mau dipakai. Nggak mau. Aduh, amit-amit Jabang Bayi. Ya Allah Tuhan. Katanya jangan dibongkar nanti pada ketahuan. Ya itu makanya udah nasib semua orang ya. Oh, Gusti, Gusti Tuhan ya Allah bener-bener. Aduh, tensi gue sampai naik loh. Lu tuh tensi tuh tiap hari aja, Wet. Ngapain lu tiap 30 menit tensi? Nah, gue kan anaknya suka nggak percayaan ya. Jadi gue bikin tiga kali gue jedain supaya gue ambil rata-rata tengahnya biar lebih valid gitu. Anyway, itu cerita gue. Iya, Puas gue udah ceritain. lucu ya. Satu hal yang juga ingin gue bahas adalah jangan lupa di-tap supaya siaran pagi kita di TikTok ini mendapatkan performa baik dari TikTok, platform yang kita gunakan untuk siaran kita ini. Jadi kita bisa meneruskan kebersamaan kita setiap hari ya. Satu juga yang gue ingin bahas dan gue tergerak melihat postingannya USS Fit kalau nggak salah. Gue bagi tuh di Instagram gue. Kemarin ada yang Ya. nanya, Instagram gue tuh apa sih? Ya Dave Hendrik lah. Gue mah di Twitter, di Instagram semua Dave Hendrik. Sabar, tenang. Nggak usah ngotot. It's okay. Tenang aja jawabnya. Dave Hendrik juga gitu atau at Dave Hendrik gitu aja. Udah. Ya. Tenang, tenang, Ya. tenang. Lanjut. Ya. Ya. Ada sebuah supermarket yang sengaja membuat jalur khusus namanya slow checkout. Oke. Jalur itu ditujukan untuk melayani orang-orang tua, kakek nenek yang Ya. kesepian. Lu suka perhatiin gak sih kakek Ya. nenek itu saking kesepiannya mereka kalau belanja ke supermarket, kasir aja diajak ngomong lama banget gitu. Nah kan itu suka mengganggu the next customer yang Antrian. mungkin Ya. pengen buru-buru. Nah, Ya. sama si supermarket ini sengaja dibikin slow checkout. Jadi di slow checkout itu kakek, nenek, opa, oma, yuk lo bayar belanjaan lo di situ dan lo akan diajak ngobrol oleh kasirnya. Ya. Ya. I find it very heartwarming loh, Iwet. Di Oh, negara mana itu? Baik sekali. Belanda. Oh. Iya, 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 iya. Di negara. Iya, iya. Bagus itu. Tapi lo perhatiin nggak sih bahwa kegiatan belanja di supermarket itu adalah satu kegiatan hiburan buat orang-orang tua. Iya. Karena Iya. opa oma itu kan lo kebayang ya, udah nggak punya pekerjaan. Dulunya sibuk. Iya. Anak-anaknya, cucu-cucunya semua sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Yang mereka, Betul. what they are looking forward is actually the social connection, right? True. Ya, Betul. oma opa itu ya apa? Pergi ke supermarket. Gue kalau pergi Iya. belanja di daerah rumah gue ya, gue ke Total Buah atau ke sini gitu. Itu jam belanja gue itu barengan sama oma-oma yang cuma diantar supir gitu loh, Wet. Ya, pasti sekitar jam 10, jam 11 gitu ya. Dan kelihatan si Oma tuh pergi ke supermarket tapi masih dandanan kehidupan dia zaman dulu, rambut masih disasak ya, Iya. masih pakai Iya. blazer gitu ya, jinjing tas Iya. kecil gitu ya, pakai selop Iya. sol gitu ya, pakai celana, pakai Oh. make up gitu ya, milih barang tuh bajunya very proper, wanginya tuh, lu tahu kan ya aromatik gitu yang baru masuk ke supermarket lu bisa cium anjir bau oma-oma siapa nih gitu ya. Iya, lo tahu kan bau Estee Lauder gitu, Estee Lauder zaman dulu yang aromatik. Elixir. 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 Atau Chanel number 5 gitu.
nyentrong Iya. banget, baunya tuh Iya. aromatik gitu. Iya. Tapi Chanel Number 5 berpadu dengan aroma 4711 yang ditetesin kolonyet di sapu tangannya. Jadi Chanel Number 5-nya berpadu dengan 4711 nih anjir. Terus ya, Mbak, terus kalau nih, kalau mau bersin atau ngelap keringet, ngambil sapu tangannya nggak dari tas, tapi dari lipetan dada. Tato, keranjang ibu tadi di mana ya? Tato, Memoirs of Geisha kali dari lipetan kimono. oma-oma di Dharma Wangsa gitu nih, ya. Iya Ya, benar-benar. iya kan? Aduh, capek. Gitu. Gitu. Terus mau milih sereal ya, Koko Crunch apa cornflakes gitu. Lu bisa 15 menit sendiri nek dibaca, terus nggak kebaca, terus nelfon ke rumah. Narti, yang bulan lalu tuh yang si Cece beli itu apa ya sarapannya ya? Oh ini video. Yang ini bukan. Ditaruh di kuping. Terus kata si Narti, kedeketan nggak bisa kelihatan. Apanya kedeketan Narti? Ini Koko Crunch-nya. Kamunya kedeketan, kamunya mundur Narti. Nah, Prapto, apa yang kedeketan? Emang di Dharma Wangsa. Teman gue. Dan lu nontonin dari jauh. Gua Hiburan. Lu sama petetiknya. Gue demen, Bo. Karena dulu gue, Bo, lah mami papi gue kurang apa ya begitu. Iya. Tapi gue itu juga yang gue inget. Dulu tuh setiap weekend itu adalah kegiatan gue bareng sama kakek gue. Jadi belanja ke Hero Menteng yang di Gendi. Aduh. Tapi ya gitu sih. Untung ada gue dulu, gue yang bacain ya. Nggak sampai pakai video call. Kedekatan Bu, apanya kedekatan? Iya. Zaman dulu ya, gue zaman pager ya. Papi gue gitu ya, kalau pager di rumah, dia mau ngomong, pager gue bunyi tirit. Dia gini, halo, dengan siapa ini? Gue gini, pap itu pager. That's why I'm talking to it, because I know somebody page lo. Pager nggak bisa diajak ngomong, pap. Sorry. Pakai sorry. Sorry, my mistake. Oke lah, atur deh papi. Aduh Tuhan. Lo tau kan pager, hidup. Lo masih hidup gak sih zaman pager? Pager kan kalimatnya cuma sedikit ya. Ya, cuma sedikit. Kalau zaman dulu, gue syuting nih, gue bilang, pap gue pulang jam 10 malam. Tapi udah jam 11 gue belum pulang. Tapi gue pengen nge-page gue dong, nanya gitu. Dia akan telepon gitu ya, melalui operator gitu ya. Oke, pager untuk Alpha sekian-sekian. Dave, ini papi. Cuman ingin bertanya. Tidak bermaksud membuat kamu diulang. Oke. Dave, ini papi. Hanya kepanjangan. Apanya yang panjang? Dari itu sama operator pager gue. Dia mau nge-page gue bikinnya narasi, say. Aduh. Dia pikir telegram kali. Oh my God, I miss them. Gimana tuh? Aduh Tuhan. Tapi ya, papi gue curhat. Jadi papi gue kalau ngirim page tuh bisa 12, Bo. Dave, ini papi. Ingin bertanya. Nggak bermaksud bikin repot. Gue gini, panjang banget. The moral of the story, gue baca itu ya, it warms my heart ya Iwat ya. Maksudnya gue gue acung jempol sama pemerintah Belanda. Lu hebat deh kepikiran untuk bikin gitu ya, counter khusus supaya opa oma ini keinginan mereka bersosialisasi terpenuhi, Nek.
Iya, 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 iya. Tapi itu adalah salah satu ciri negara maju kan ya. Mereka bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari manula yang apa Oh gitu namanya ya. hidup di negara itu gitu. Kayak kayak tadi Belanda bikin sistem itu. Lo kalau lihat di Singapura kan juga yang bekerja di food court gitu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh kan, yang Mm-mm. ngangkat-ngangkatin piring, yang bersih-bersih gitu. Dan mereka masih aktif semuanya. Ya Allah. Kira-kira kemarin ini kan juga sempat viral ya, ada sebuah kafe di Melawai yang they employ kakek nenek untuk melayani. Is it a cafe or a restaurant? Oh, ada Coki, hai Coki. Ada di Melawai ya, gue nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak. Plus, lalu ada sebuah restoran juga gue lihat di Eropa, mereka nggak meng-hire koki, Tapi tapi kokinya, chefnya adalah oma-oma di mana di Itali? di Eropa. Gue lupa beritanya. Ya, jadi on that very special specific day, menunya dibebasin kepada si oma. Terserah oma mau masak apa. Oh, atur Jo, kita terima aja. Iya, nanti masakan Oma kita jual hari ini ke konsumen kita. Jadi konsumen itu udah nunggu-nunggu di hari Lucu. istimewa itu, chef kita nih adalah seorang Oma yang jago masak, Ya, yang punya punya jagoan makanan gitu. Jadi mereka ya, nyerah ya, aja, terserah deh Oma mau masakin apa. Gitu. ya. Gue tuh baca begitu kok gini. Oh, asik Oh, banget tau gak lo? ya. Ini Last Sugar bilang di Singapura yang jaga gate Coldplay, gate tiket, periksa tas 80% lansia katanya. Tuh. Yang di Melawai itu namanya Uma Oma. Bener ya? Uma Oma ya. Masih ada kan Oh. ya yang di Melawai? Lu udah pernah ke sana? Belum, mau ke situ bareng gue. Oh, ntar gue suka nangis. Anaknya gampang tersentuh. Gue mah seneng ngeliat kayak begituan. Jahat nih lu, ih. Lu jadiin wahana. Parah. Bukan, maksudnya karena gue kan terbiasa melayani mami papi gue. Gue bertahun-tahun kali tinggal sama kakek nenek. Ya apa, ngobrol sama Starco. Lo ya, lo berasa nggak sih? Itu tuh momen itu terulang dengan Emma dan Ethan. Susah banget ponakan lo namanya. Emosi, emosi. Ada. Hmm. Itu sama kayak anak Melanie yang kedua tuh, si Courage. Siapa namanya? Karet. Si Namanya Koret. Karin. Courage. Courage. Puyeng banget sih Bo ngasih nama anak Anak, Karin. anaknya udah mulai komplain. Mami, kenapa aku namanya susah banget? Di sekolah aku dikatain karet, karet 2, karet 3. Makanya anak-anak tuh, orang tua kalau ngasih nama anak tuh lu pikirin di sekolahnya. Kalau namanya repot-repot begitu ya, pastikan sekolahnya minimal tuh di Nasional Plus, jangan di nasional aja. Terus Atau Melanie bikin pembelaan, dia juga gila sih menurut gue. Bikin pembelaan di TikTok. nama-nama Dia puyeng. kata, Courage, kamu jangan kecil hati. Namamu itu Mami ambil dari keberanian. Ketika Mami hamil kamu, kata si Courage, peduli setan. Buat kembali ke pembahasan kita mengenai opa oma. Nanti kalau kita tua, kita butuh temen ngobrol, kita saling cari ya Wet ya. Bo, nggak usah nunggu opa oma. Sekarang aja udah begitu. Gue tuh takut loh, kita tuh nanti kalau udah mulai tua ya, udah mulai nggak punya temen ngobrol gitu ya. Lu mau pesen Bluebird aja, lu nggak mau melalui aplikasi kan udah tua ya, pasti kan nyarinya telepon. Halo, dengan siapa saya bicara? Saya mau pesen taksi. Lagi di mana nih? Dengan siapa? Pak Budi. Halo, Pak Budi dengan Pak D. Pak Budi lagi pakai baju apa hari ini? Diajak ngobrol. Oh, oh, Pak Budi kayaknya bintangnya Gemini nih, suka berkelakar. Ini sama kasus kemarin. Timbang mau cerita curhatnya mah halo dok. No. Uh-uh.
Makanya lu kalau ngelihat opa oma di supermarket sendirian, ajak ngobrol, say. Aduh Tuhan, capek banget. Capek gue. Gitu ya. Dan kalau lu ngelihat gue lagi ngajak ngobrol oma di Total Buah ya, lu jangan ketawain karena buat gue itu adalah cara gue untuk giving back supaya nanti ketika gue tua, gue ada yang ngajak ngobrol, say. Tapi dulu ya Iwet ya, dulu ya, papi mami gue kan udah pada tua-tua dong. Papi mami gue itu 60, 70. Mereka itu sangat suka belanja sayur ke pasar. Lo tahu kenapa? Bukan adegan berbelanjanya, karena Ngobrol. iya, papi mami itu punya teman tukang ikan tongkol, si tukang babi, tukang sayur, tukang buah di pasar. Yang kalau mereka nggak nongol sehari, dicariin. Iya. Iya, benar. Sama kok. Bapak ibuku juga sekarang gitu. Teman-temannya tuh tukang kebun, tukang rumput, tukang sampah diajak ngobrol. Iya. Jadi mereka tuh kalau terima uang pensiun tiap bulan, Bo, nyiapin Iya, duit 20 ribuan bukan buat iya, cucu-cucunya, tapi buat bukan. ditaro gitu nanti ke pasar gitu ya, kasih ke tukang Iya, tongkol, kasih ke tukang iya. ini, teman-temannya dia, Nek. Sorry, gue ke distract sama komentar Lito. Maaf, maaf, maaf banget nih. Kak Dev itu cuma cosplay apa emang menjiwai? Kok berulang-ulang? Menjiwai. Dan lo tau apa? Hah? Itu kayaknya semua nenek-nenek deh ya. Nenek-nenek oma-oma Manado begitu. Karena minggu lalu ya hari Jumat tepatnya ya. Gue nge-MC kawinan sama siapa? Sama Ivy. Oh, sama Novita, Angie. Novita Enji ya. Iya. Novita Enji kan udah jadi tante-tante Manado tuh ya. Iya. Pakai bustier segini ya, udah dong kan, udah nih ya. Dia tuh udah pas lagi di briefing gitu kan udah keringetan terus gue gini, "Bo lu keringetan dulu." Ya, gue kan udah mau menopause ya pasti gue keringetan. Jadi tisu. Selesai lap-lap muka, tisunya lu pikir taruh di mana? Dia mau naik panggung. Gue tuh gini, Ji, lu udah kayak oma-oma deh. Masa tisu lu taruh di bustier? Terus kata dia gini, "Ya abis mau taruh di mana?" Gue tuh gini, aduh anjrit, udahlah temen gue udah jadi oma-oma, say. Gue mau ngegosip, gue mau ngegosip. Ini belum gue sampein sama dia. Hari Senin kan gue weekly ya, weekly meeting. Kan ada dia dong kalau weekly meeting. Karena kan sama semua editor in chief, terus sama tim bisnis segala gitu kan. Gue gini, ini kayaknya Angie ada yang salah di mukanya. Apa ya? Kayak dia lagi menerapkan sebuah dandanan baru, Bo. Apa tuh? Blush on-nya merah semuka. Itu oma-oma ngikutin tren di TikTok. Emang blush on merah tuh lagi edgy, tapi nggak satu muka, song. Gue sampai gini. Gue tuh pengen komentar, tapi gue kan keinget lo ya. Jangan berkomentar di ruang publik. Jangan tren Korea, doin. Udah gitu ya si Angie tuh ya bahasa tubuhnya tuh udah oma-oma gini nih. Dia kan nge-MC nggak pakai kacamata ya. Dia kan nge-MC nggak pakai. Jangan cerita-cerita ya gue omongin. Kalau gue kan pakai kacamata ya Nek. Ya, dia kan nggak pakai kacamata. Jadi kalau dia ngeliat tuh gini. Udah gitu. Kalau mau turun panggung kan pakai gaun ya, gaun menjuntai-juntai. Mau turun panggung ya, nggak berani ngelangkah, tunggu dicolek, takut keselengkat. Jadi gue colek dulu, gue tepok-pok gitu, baru dia jalan. Gue gini, gue takut keselengkat Nek, kata dia gitu. Gak pakai kacamata, gue gini, aduh. Udah pada tua loh teman-teman gue tuh. Jadi gitu ya, pengantin gue ya. Kalau gue nge-MC sama Angie, manggil gue sama Angie Om Tante. Tapi kalau gue nge-MC sama Becky, Mbak Mas D sama Mbak Becky. Jadi kalau Becky masih Mbak, kalau Angie udah Tante. Aduh, aduh capek banget deh. Aduh capek banget. Jangan direkam. Lu ya pada gila ya. Pasukan tap-tap, jangan direkam. Lu pada jahat, nanti lu rekam, abis itu lu post. Iya, ini tuh kita mentertawakan. Emang itu it happens to us. Kita semua tuh udah tua, weh. Terima aja. Dan lu anak-anak muda yang pada sibuk ngetawain. Seperti apa kata Terminator bilang di filmnya.
Your time will come. Masa lu juga akan ya pasukan tap-tap ntar juga masa lu akan tiba, lu akan ngerasain jadi tua. Ini mohon maaf ya, gue tahu banget pasti ada yang lagi sambil make upan kan nonton kita, pasti ketunda make upnya, karena lo nggak mungkin mengaplikasikan eyeliner, maskara, blush on sambil ngakak. Ya cemong muka lo nanti kayak Angie waktu Misting Weekly kemarin. Iya. Ini tuh kita nggak mentertawakan lansia loh. Ini biarlah dijadikan colekan ya. Kalau lu punya opa, oma, bude, pak de di keluarga ya, pasti gue yakin kalau acara keluarga lu pasti menghindari ngobrol sama mereka. Iya apa enggak? Ya. Ajak Tadi lah dia nanya, ngobrol. kapsul gue ini intenso, ada aroma coklatnya, I love it. Nggak ada yang nanya, tapi gue pengen kayak influencer. Menjawab pertanyaan, kopi gue kapal api. Ada aroma kemiskinan. I love it. Ngomongin soal influencer ya, nyampe nggak di FYP lo yang pura-pura live influencer cewek jaksel yang followersnya udah kekean, udah ribu-ribuan. Iya, itu kan awalnya Hailey Bailey. No, bahasa Indonesia. Denger gue dong. Yang mempopulerkan tren itu Hailey Bailey, dia menirukan cewek-cewek LA. Terus banyak ditiru oleh content creator sini. Sorry, kapal api viral itu gue meniru iklan di konten di TikTok ya, karena katanya itu kopinya orang di bawah karena katanya dicampur Jagung. jagung. Sementara gue paling cocok nih di lambung gue. Ya, Gitu lah ya. ya. Lanjut, Ryuka Bunga, bener. Halo. Iya. Kakak cantik banget. Sampai Thank pakai you. eyeliner. Halo Kak, lagi di mana? Rumah. Di rumah. Cantik banget. Masa sih? Enggak pakai filter. Gitu kan? Iya. Cewek-cewek gitu. Malam ini kemana kak? Kayaknya ke Swirl. Malam ini hosting ya kak? Iya, hosting. Tutupin Kak aurat. Ya kalau lo nggak suka ngapain lo mampir ke sini? Ingat-ingatin gue aurat. Masih lo. Gue lagi live. Ini 15 menit lagi. Cewek puyeng. Gue dari semua istilah yang dipopulerkan oleh geng BB Cream lo, gue paling suka puyeng, ala-ala puyeng. Lu Iya. puyeng. Iya. Banyak kan? Cewek puyeng. Ember. Nama lo puyeng. Aduh, ya Allah. Kenapa tadi kita tiba-tiba ngomongin itu sih? Gue lagi mau ngomongin apa deh tuh? Apaan nih, ngomongin apa? Enggak, gara-gara tadi lo ngomongin ini apa tren TikTok kopi Oh iya, influencer. influencer. Oh sama ngomongin tren TikTok lagi. Lo tau apa? Teman-teman pasti udah pernah ngeh karena udah dibahas di beberapa media. Sekarang kalau live ini juga tren katanya live di TikTok jualan barang. Kalau suami istri PDA public display of affection itu udah biasa. Ya. Sekarang trennya live jualan barang suami istri sambil berantem, say. Oh, realita kehidupan. Tapi berantemnya adalah sebuah adegan. Oh, makanya ditiru sebagai gimmick marketing dari sebuah produk kecantikan ya. Jadi suami istri gitu ala-ala FTV gitu. Istrinya gini, apa-apaan sih udah gak pernah ngasih uang belanja? Ini pada pecah nih ember. Terus ntar suaminya masuk gini. Makanya kan aku udah bilang, jadi istri tuh yang bijaksana dong. Kalau beli tromel itu cari yang tahan banting. Tromel mana sih yang tahan banting? Terus bapaknya bawa, ini tahan banting, banting tuh tromelnya. Tuh, yang ini tahan banting. Ada di showcase berapa sih itu? Gitu tuh istrinya. Itu kayaknya mesti masuk deh. Abis itu Om Ron alat tensi. Kalau gue kayak gitu ya, berperan adegan seperti itu, 150 tensi gue mah. Kalau pada ngetawain gua kata-kata tromel sih, emang zaman sekarang orang udah nggak pada tromel ngomongnya. Gak ada lunchbox. Lagu lu lunchbox.
Lu orang tua, kamar rias, tromel. Ember, ya emang gue udah tua. Tapi gue tuh acung jempol loh. Minimal mereka kreatif menurut gue. Ah, iya, iya. Tapi ya, ngomongin soal live shopping, gue mau berterima kasih banyak sama pasukan Tap Tap duet siaran pagi untuk yang repurchase terus apa namanya tuh body cream Clarence. Oh, ada banyak. Iya, kemarin si Adi baru report, kliennya baru bukan report, baru bilang, Mas, ini ada yang repurchase terus loh, dibilang gitu dari duet siaran pagi. Oh, terima kasih banyak, alhamdulillah, gue bilang gitu. Sorry. Ada yang nanya kimono aku, katanya beli di mana? Aduh, ini sih nggak beli di toko sayang. Ini ada desainer Indonesia namanya Ian Adrian yang bikin. Kamar riasnya aja desainer guys. Susah kita ngikutin dia walaupun dia kopinya kapal api. Ya, tuh. Oma-oma Lu total tanya biang dong. nggak tuh? Lu tanya kenapa dia tadi banyak ceritanya adalah oma-oma di Dharma Wangsa. Tinggal di mana dia? Karena kos-kosannya di Cipete. Lu kenapa sih nggak pernah mau bilang rumah lu di mana? Ngapain? Gak ngapain. Gue tuh gak suka. Oke. Bahkan ya beberapa kali kalau kita live ya, kalau gue live siang gitu ya, suka ada loh menurut gue itu tuh doxing yang nulis di kolom komentar, Dave, kamu masih tinggal di sini nggak ditulis alamat lengkap gue? Gue benci loh. Maksudnya gue, Itu if ganggu. you know where I live, ya udah keep it to yourself lah. Ngapain? Ya, Dave itu tinggalnya di depan Hotel Dharma Wangsa. Dia tetanggaan sama mantan wakil presiden kita. Nah, sebelah rumahnya persis. Jadi, lo mau datang ke rumahnya dia, ambush ke rumahnya dia, lo mau grebek rumahnya dia nggak bisa. Karena sebelahnya tuh ada pas pampres yang standby. That's why dia tinggal di sebelah situ. Karena itu adalah cuci matanya. Para pas pampres. Ya, pagi-pagi kan pada buka baju, olahraga, push up apa. Dave langsung tuh keluar buka jendela. Selamat pagi dunia. Itu sama kayak kemarin waktu gue nge-MC di imigrasi ya. Kan itu banyak para petugas imigrasi itu yang pada, aduh Bo, taruna-taruna gitu yang pada pakai seragam itu. Bo, itu seragamnya ketat. Ngalah-ngalahin korset nih Eddie Betty loh, Bo. Bener. Gue tuh sampai, kan Ivy sama manajer gue, lu lihat ya, nanti gue akan upload di TikTok. Kalau kita lewat, dia hormat. Kita lewat, dia hormat. Waktu pertama sih lucu ya, Nek. Gue mau ke toilet, dia hormat gitu ya. Terus lah kan gue pipis 30 menit sekali, dia hormat lagi. Gue gini, Mas tadi udah hormat, udah nggak usah lagi. Terus yang ketiga kali, gue tuh sampai pakai seragam ya. Itu kan ketat banget seragamnya dan mereka tuh nggak ada perutnya ya. Gue sampai nanya gini, kamu bisa napas nggak sih? Ketat banget loh seragam kamu. Siap, Terus? siap ketat. Kok siap ketat? Ketat banget loh. Itu GERD aja. Nggak ada space untuk kumat tau nggak loh. Saking ketatnya seragamnya. Nggak ada kesempatan buat GERD hinggap ya. GERD aja ngelihat dia sama badannya dia sama gini. Aduh kita nggak usah mampir di situ deh say. Nggak akan ada ruangan. Lu lihat nanti di video yang gue upload. Tapi lo tahu kan itu kenapa dibikin ketat gitu? Kenapa sih, Bo? Bahannya mahal. Buat jaga badannya. Maksudnya? Once dia sesak, itu dia udah kelebihan berat badan, itu alarm buat mereka. Yang bener, Nek. Loh, Bo, lo pikir pramugari Garuda, pramugari Singapore Airlines? Jadi gila loh. You know what? Pramugari Garuda sama Singapore Airlines tuh nggak boleh pakai korset loh. Oh, biar katanya kalau buncit kelihatan. So, itu alarm mereka. Jadi begitu bajunya sesak, itu panik langsung. Dan mereka kan harus maintain berat badan ideal kan? Oh gitu. Oh iya. Udah gitu kan banyak pejabat pemerintahan ya. Semua kan dengan ajudan-ajudan. Zaman sekarang itu ajudan tuh cakep-cakep ya, Wet. Iya. Iya. Cakep-cakep loh yang pakai baju batik gitu ya. Aduh, cakep. Tau gak lo? Gue sampai ini siapa nih? Ya ampun. Iyalah. Ayam. Cakep. Kan yang lagi viral sekarang kan itu ajudannya Pak Prabowo, Mayor Teddy. Mayor Teddy.
Oh, coba deh, guys, pasukan tap-tap duet. Kasih tahu sama Dave tuh. Dave belum tahu Mayor Teddy. Oh kemarin Ivy ketemu tuh. Mayor Teddy. Iya, tuh. Mayor Teddy. Oh itu Deadly cakep ya. Beautiful katanya. Nggak Hah? ada obat. Oh masa abis ini gue cari di TikTok Mayor Iya, Teddy. Jis. Ya pengen lihat boleh kali penyegaran Karena mata. karena netizen tuh kenapa suka sama Mayor Teddy tuh karena sigap gitu loh, Bo. Sigap, simpatik, ganteng, terus melindungi gitu. Jadi bener-bener dia tuh yang buka jalan. Udah gitu ya ada bahasa-bahasa di pemerintahan tuh yang kayaknya kita tuh butuh butuh sedikit kebiasaan gitu untuk rakyat jelata kayak gue gitu ya. Kayak kemarin gitu pas pertama datang gitu ya. Eh, siap Bentar, dari bentar. mana? Bentar, bentar. Ini sebuah istilah baru yang harus kita terapkan nih. Wah, Kalau misal ada sesuatu yang luar biasa bagusnya, cakepnya, pokoknya gila banget gitu ya. Kalimatnya gini, sorry, apotek tutup, nggak ada obat cakepnya. oh ya Allah. Ya Lanjut. Allah. Iya, kayak kemarin kan gue maksudnya bertemu dengan pejabat-pejabat gitu kan semua dengan protokolernya gitu ya. Bahasanya tuh nggak jamak di telinga gue gitu ya. Mohon waktunya untuk koordinasi. Gue tuh maksudnya koordinasi tuh apaan? Touch base, touch base, touch base. Mohon izin, apakah sudah siap untuk menerima arahan? Gue gini, siapa yang mau ngasih gue arahan? Emang gue tersesat. Mohon izin gitu. Jadi kita harus bilang ini, iya boleh gitu. Kalau kita Iya, nggak jawab, dia nggak akan ngomong, Nek. Mohon iya, izin. iya, iya. Mohon izin. Iya izin, gue gitu. Diizinkan. Oh diizinkan, iya diizinkan. Gue banyak gitu gitu gitu. Si Ivi gini, muka lu jangan norak dong. Gue gini, enggak gue bingung aja Nek, gue mesti ngomong apaan. Gue merasa rakyat banget di malam ini tuh gue berasa, aduh abdi teh saha gitu. Dan ternyata Tapi, emang udah aturannya ya. Iya iya betul. itu kan, itu protokoler namanya kan. Ya siap Tapi, lanjutkan. tapi lo harus ketemu sih sama ADC-ADC-nya, apa namanya, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin negara, ADC itu apa? ajudan. Oh disebutnya ADC. DC, cakep, Bo. Cakep-cakep, parah. Oh kalau ADC yang cakep-cakep gitu harus ketemunya ADC kayak aku dong. Ih, najis. Ada apa dengan cemong lu mah? Kok ADC ya? Apa tuh kependekan dari apa tuh ADC? Nah itu gua agak lupa tuh ADC itu apa. Ada pasti teman-teman yang bisa jawab di sini. ADC, ADC apa tuh? Coba guys, bantu guys. Aduh ya tuh. Ajudan harus cakep dan pintar katanya gitu. ADC. Sebuah ide nih dari Band for Coffee. Ini kan dulu ada Ari Wibowo mencari pembantu atau apa gitu ya. Dave mencari ADC, sebuah reality show baru. Oh, bitch, shut up. ADC itu Aid the Camp. Nah, Aid the Camp gue paham. Aid the Camp itu kayak bayang-bayang loh yang Iya, nempel. Aid the iya, Camp. Oh, ADC itu Aid the Camp. iya. Oh. Dan ada beberapa pemimpin yang memang terkenal ADC-nya cakep-cakep, bersih-bersih, putih-putih. Oh, memang di apa tuh namanya digaris apa disyaratkan. Dicari memang tanpa menyebut nama ya. Oh iya. Ih, kalau gue jadi pejabat begitu gue. Tanpa menyebut nama, tapi ada pimpinan-pimpinan yang ADC-nya itu putih-putih, bersih-bersih. Badannya bagus-bagus, tegap-tegap. Ih, suka deh gue. ADC, oh. Ya kayak semalam tuh bertebaran banget dalam ballroom. Aduh gila gagah-gagah. Dengan melihat ADC yang gagah-gagah begitu tuh gue bangga jadi orang Indonesia. Nih kayaknya spesimen generasi Nusantara yang baik nih begini nih gitu loh. Dan dicari loh, Bo, bener-bener dicari itu. Jadi memang ketika penunjukan gitu ya, pas pampres yang memang buat jagain pimpinan-pimpinan negara tuh harus cakep. Iyalah bagus lah untuk menjadi ini kan apa to show the world how Yes, beautiful betul. our men are. Betul. Betul. Karena mereka sebenarnya adalah simbol, bukan simbol, tapi kayak the face of Indonesian people. Iya, jadi gue setuju dan gak salah menurut gue. Itu tuh kayak itu bagian dari beauty privilege yang pernah kita bahas, ya kan? Apa tuh? Apa tuh? Kenapa lo?
Parah banget loh. Langsung semangat banget begitu bahas ADC cakep-cakep. Ya, Mata lo Nek. beda. Bebinar. Iya lah, Nek. Yang jalong-jalong mah di belakang aja, say. Anjing jahat parah loh. Tadi ADC apa singkatannya, Bo? At the camp. Aid the camp. Bahasa AID. Prancis. AID. DE. CAM. Aid the camp. Oh, artinya adalah bayang-bayang. Aid itu aid itu kayak assistant. Assistant, aid to assistant. Oh ini dia, aid the camp. Oke, aid the camp. Oke, 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 oke. Iya, iya benar, benar. Tuh, Gue, perwira bahasa Indonesianya. oh iya, mereka memang perwira, Bo. Kalau kalau presiden gitu kan harus mayor. Ah, no, kolonel. Biasa aja nyebut kolonelnya, say. Lu Ya, kolonelnya cuma mampu Kolonel Sanders aja, nada lu tinggi banget. ya maksud gue. Soalnya kan gitu, kalau di jalur tentara tuh begitu lo udah jadi ajudan presiden tuh udah pasti jaminan jenderal. Yang gue suka gerah adalah kalau ajudan ibu-ibu, tau nggak lo? Maaf ya, ini kan lagi ngerumpi. Ajudan ibu-ibu yang tugasnya cuma ngebawain tas ibu-ibunya. Gue tuh suka miris gitu, ya Allah cakep-cakep jinjingin tas ibunya. Tapi kan mereka mereka itu ih gila loh latihannya walaupun cuma jinjing tas doang. Iya ya. Iya, nih ada yang bilang gini, iya kalau misalnya urutan pangkatnya tuh habis mayor minor. Oke, abis ini gue akan cari apa Teddy Indra ya namanya ya. Mayor Indra. Teddy, Mayor Teddy. Mayor Teddy. Gue tulis supaya lupa, takut lupa. Mayor Teddy. Geli najis. Mayor Teddy, gue mau cari ya sebagai gula-gula hari ini. Ya. Udah jam 8:05 nih, Shuai. Terima kasih banyak ya guys, udah bareng-bareng pagi hari ini keketawaan sama kita. Ini semoga bisa membayar tunai 2 hari kemarin yang kita bahasannya serius banget sampai bikin sakit kepala ya. Ember. Besok hari apa ya, Yang? Kamis ya, 7.15 mulainya besok ya. 7:15 ya sayang-sayang. Jadi nanti saya tulis di kalender saya 7:15. Oke, Selamat hari Rabu. bye. Bye.